Hai Andika, guys di sini di video kali ini kita akan membahas sebuah laptop yang tipis dan juga ringan serta memiliki spesifikasi dan juga fitur yang sangat menarik dan harganya tidak terlalu mahal. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Dan perkenalkan, ini adalah Lenovo IdeaPad Slim 5i atau 5i. Kalau dari kode name namanya 5, berarti ini adalah SKU di bawahnya Lenovo IdeaPad Slim 7. Kemudian juga ada huruf i setelah angka 5, berarti ini adalah SKU dengan yang versi Intel. Jadi untuk Lenovo IdeaPad Slim 5i ini memiliki dua SKU, ada yang Core i5 10 Gen dan ada yang Core i7. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah versi Core i5 dengan spesifikasi lengkapnya Intel Core i5 1035G1, fabrikasinya 10 nanometer dengan 4 core 8 thread, base clocknya ada di 1 GHz yang bisa di-boost sampai 3,6 GHz dengan smart case 6 MB. Kemudian lanjut ke bagian graphic card. Jadi untuk graphic cardnya ada dua. Pertama discrete graphic card dengan Nvidia MX 330, VRAM-nya 2 GB. Dan boost memory clock-nya bisa sampai 1752 MHz. Serta masih ada IGP dari Intel UXD Graphic yang bisa kita manfaatkan untuk proses encoding dan juga decoding video. Contohnya kalau di Adobe Premiere Pro kalian bisa memanfaatkan fitur Intel QuickSync. Kalau misalkan di OBS streaming juga bakal lebih nyaman. Dan juga bisa digunakan untuk conference call kalau misalkan kalian menggunakan Microsoft Teams ataupun Google Teams. Dengan cara fitur QuickSync videonya ini bisa memblurkan background, jadi kualitas videonya bisa lebih baik. Untuk memori RAM-nya 8 GB dengan speed 3200 MHz, dual channel onboard, jadi udah nggak bisa di-upgrade. Cuman kalau kalian pengen yang versi 16 GB ada di SKU yang Core i7. Untuk yang Core i5 ini 8 GB, memang sayangnya nggak bisa di-upgrade, tapi untungnya udah dual channel dan 8 GB ya masih cukup lah kalau untuk produktivitas ringan ke medium. Kemudian untuk storage-nya menggunakan SSD berkapasitas 512 GB dengan speed yang lumayan kenceng, lebih dari 2000 Mbps. Kalau dari segi desain, Lenovo IdeaPad Slim 5i ini mirip seperti kakaknya, yaitu Yoga Slim 7 series. Cuman untuk seri Slim ini dia nggak bisa Yoga atau nggak bisa convertible. Jadi desainnya simple, minimalis, tapi terlihat elegan. Bahan materialnya menggunakan perpaduan aluminium. Jadi untuk bagian lid atau bagian punggungnya menggunakan aluminium dengan finishing platinum grey yang menggunakan finishing fabric. Jadi catnya bisa tahan lama dan tidak akrab dengan fingerprint. Dan desain Lenovo Slim 5 series ini juga sudah memenangkan Red Dot Design Award 2020 karena slim dan ringan walaupun bahan materialnya menggunakan aluminium. Dengan bobotnya sekitar 1,4 kg dan untuk ketebalannya sekitar 1,8 cm. Kemudian untuk engselnya sayangnya belum bisa dibuka dengan satu tangan, dan yang saya sayangkan juga untuk Lenovo Slim 5 series ini untuk engselnya tidak bisa dibuka sampai 180 degree sejajar dengan keyboard. Jadi mentoknya seperti ini. Ya 45 derajat lebih sedikit lah. Untuk bagian keyboardnya, desainnya mirip seperti Lenovo Yoga 7 series. Tombol powernya memisah dengan keyboard yang letaknya ada di pojok kanan. Dan kalau saya lihat di website resminya Lenovo, untuk Lenovo IdeaPad Slim 5i series ini, ada yang tombol powernya bisa juga digunakan sebagai fingerprint. Tapi untuk unit yang saya review ini nggak bisa ya. Mungkin untuk yang SKU Core i7 atau optional itu maksudnya kita pesan sendiri ke Lenovo-nya. Jadi buat kalian yang mungkin punya SKU yang Core i7, kalian bisa tulis di kolom komentar apakah tombol powernya ada fingerprintnya juga. Kalau untuk keyboardnya jelas udah memiliki single LED backlit karena seri Slim itu masuk ke segmen Ultrabook. Dan kalau untuk feel keyboardnya menurut saya udah Lenovo banget. Jadi buat kalian yang mungkin pernah nyobain keyboardnya Lenovo, feel tactile-nya, feel empuknya, feel surface permukaannya nyamannya kayak gimana, menurut saya agak susah ya untuk move on ke keyboard laptop yang ada di brand lain. Kemudian di samping kanan kiri keyboard terdapat speaker yang juga sudah terintegrasi dengan driver Dolby Audio yang suaranya bisa kita pilih profilesnya, bisa kita custom juga. Kalau untuk kualitas suaranya menurut saya udah lumayan untuk sekelas laptop yang tipis slim seperti ini. Cuman kalau dibandingkan dengan kakaknya di seri high-end Lenovo Yoga 7 series ya jelas lebih imersif si Lenovo Yoga 7 series. Ini ada bassnya, kemudian soundstage-nya juga jelas, cuman kayak kurang powerful kalau dibandingkan dengan Lenovo Yoga 7 series. Kemudian untuk touchpad-nya ini juga udah
nyaman, posisinya center dengan spasi. Ketika saya gunakan untuk bikin script Lenovo Slim 5i ini jarang banget typo. Sekarang lanjut ke bagian layar. Untuk layarnya udah bezel di sisi kiri dan kanan frame. Untuk bagian atas masih lumayan tebal karena ada webcam dan juga privacy shutter untuk melindungi privasi kita dari orang yang iseng ngintip kita dari webcam. Untuk spesifikasi layarnya memiliki dimensi 14 inch dengan panel IPS, 300 nits cukup tinggi karena brand lain itu biasanya 250 nits, refresh rate-nya 60 Hz, color space 45% NTSC atau kira-kira setara dengan 60% sRGB. Untuk konektivitasnya, Wi-Fi-nya udah pakai Wi-Fi 6 dengan Bluetooth versi 5. Kemudian untuk port I/O di sebelah kanannya terdapat 2 buah USB 3.1 Gen 1, di sebelah kiri terdapat input power USB-C, HDMI dan audio jack. Baterainya memiliki kapasitas yang cukup besar, 56,5 Wh. Daya tahan baterainya lumayan awet, video playback 1080p, brightness 50%, volume 25%, bisa bertahan sekitar 11 jam dan untuk browsing web tasking dengan kondisi Wi-Fi on bisa bertahan sekitar 10 jam 10 menit. Ini udah awet banget sih ya menurut saya untuk sebuah laptop tipis, apalagi ada discrete grafiknya, menurut saya cukup awet. Dan seperti biasa Lenovo dengan Lenovo Vintage-nya, kalau misalkan kalian menggunakan fitur rapid charge untuk ngecas dari 0 ke 100% itu hanya butuh waktu sekitar 2 jam. Itu lumayan cepat loh untuk laptop, 2 jam dari 0 ke 100% itu cepet banget. Kemudian untuk sistem coolingnya single pipe dual heatsink, dan ketika kita coba stress test Sensebench R15 10 kali, maksimum temperaturnya ada di 95 derajat Celcius. Cuman 95 derajat Celcius ini nggak konstan, dan ketika kondisi real penggunaan bukan stress test, pasti untuk temperaturnya seharusnya di bawah ini. Kemudian untuk hasilnya, ketika kita stress loop sebanyak 10 kali di Sensebench R15 dengan skenario-nya best performance, kemudian laptopnya kondisi dicolok atau plug-in, skor Sensebench-nya stabil di kisaran 700 CB. Dengan running kedua sebagai skor tertingginya dan running ke-9 menjadi skor terendahnya. Kemudian lanjut di skenario kedua, tetap power window-nya best performance, tapi sekarang laptopnya kita tidak cas atau on battery, dan hasilnya terjadi penurunan performa tapi nggak banyak. Dengan running pertama dan keduanya tetap sekitar 700-an, tapi running ketiga dan setelahnya menjadi sekitar 690 CB. Kemudian di skenario ketiga, di power window-nya kita geser lagi ke kiri, better performance. Siapa tahu kalian pengen baterainya lebih awet, dan terjadi penurunan yang cukup signifikan ya kalau misalkan kita menggunakan skenario better performance. Dengan skornya itu stabil di kisaran 370 sampai 380 CB. Lanjut ke tes 3D Mark. Pertama menggunakan driver Skydiver, Lenovo IdeaPad Slim 5i mendapatkan skor 10.463. Dan di Fire Strike 3270. Di tes editing menggunakan software Adobe Premiere Pro dan juga template yang memang biasanya kita pakai untuk rendering benchmark di DKID, Lenovo IdeaPad Slim 5i mampu merender dengan durasi waktu sekitar 2 menit 10 detik. Kemudian di software Blender dengan render template BMW seperti biasa, CPU renderingnya mampu merender dengan durasi waktu 9 menit 14 detik, dan untuk GPU renderingnya 10 menit 32 detik. Lanjut ke tes gaming, walaupun sebenarnya Lenovo IdeaPad Slim 5i ini bukan laptop gaming ya, tapi karena ada discrete graphic card-nya, ya nggak apa-apa lah kita coba untuk gaming tipis-tipis. Dan kita coba langsung aja di game PUBG Steam dengan settingannya resolusi Full HD, grafiknya rata kiri, dan hasilnya masih cukup playable untuk dimainkan karena untuk average FPS-nya ada di atas 30 FPS dengan average itu sekitar 40 sampai 50 FPS. Dan kalau kalian lihat data di pojok kanan, untuk suhu temperaturnya tidak sepanas seperti kita melakukan stress loop di Sensebench R15 tadi. Dengan suhu baik di GPU ataupun CPU semuanya di bawah 90 derajat Celcius. Cukup dingin untuk sebuah laptop tipis dengan discrete graphic, single fan dan juga 2 heat pipe. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Lenovo IdeaPad Slim 5i kali ini. Dan kesimpulannya dengan harga, nah ini untuk harganya pahlawan kota silahkan masuk. Harga SRP-nya 10.999.000 atau kita anggap aja 11 juta. Dan dengan harga 11 juta ini kita sudah mendapatkan Windows 10 pre-install tentunya, kemudian juga ada OHS atau Office and Home Student 2019 yang bukan subscription, gratis seumur hidup, yang kalau misalkan kalian beli di websitenya Microsoft itu sekitar 1,8 juta. Dan saya kira dengan harga 11 juta ini tidak tercover oleh ADP-nya Lenovo. Ternyata enggak, saya salah, masih di cover. Jadi buat kalian yang mungkin belum tahu apa itu ADP, ADP itu adalah Accidental Damage Protection, yang misalkan kalian menggunakan laptop ini kemudian suatu saat human error, intinya entah kejatuhan kopi, air jatuh, kebanting ataupun kebakar, pokoknya intinya salah kalian, Lenovo masih tetap mau menggaransinya. Dan juga ada premium care selama
2 tahun. Jadi kalian nggak perlu bawa ke service centernya Lenovo, kalian tinggal telepon aja ke CS toll free-nya Lenovo yang ada di 001 803 01 61 224 dan nanti bakalan ada orang service center yang pick up. Jadi bener-bener dimanjain lah ya sama Lenovo untuk servis ADP dan juga premium care selama 2 tahun. Kalau untuk kelebihannya, udahlah, sepertinya saya nggak usah terlalu banyak omong karena desainnya juga sudah diakui oleh Red Dot Design Award 2020. Kemudian untuk performanya, untuk yang varian Core i5 aja, kalau digunakan untuk produktivitas ringan, ke medium ataupun gaming tipis-tipis seperti yang kalian lihat di tes performa tadi, juga masih cukup mumpuni. Kekurangannya menurut saya opsi upgrade-nya yang cukup terbatas, yaitu RAM-nya onboard 8GB, dual channel sih memang, cuman menurut saya kalau misalkan bisa di upgrade mungkin akan lebih baik lagi. Tapi kalau misalkan kalian merasa RAM 8GB ini kurang, tidak sesuai dengan kebutuhan kalian karena kebutuhan kalian butuh kapasitas RAM yang gede, kalian bisa ambil SKU yang Core i7 dengan harga SRP 13.799.000. Jadi selisihnya sekitar 2.799.000. Apakah bedanya cuma di memori RAM? Enggak. Jadi untuk yang Core i7 itu dia menggunakan VGA Nvidia MX 350, jadi lebih baik lagi ya Core i7 Nvidia MX 350. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.